Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harlan Angga Abdullah dari 11 MIPA 6. Saya akan membacakan detik-detik proklamasi Indonesia. Persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dimulai sejak 1 Maret 1945 atau pada saat BPUPKI dibentuk, atau nama lainnya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Wedioningrat. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada saat itu, tokoh Indonesia seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno mengajukan konsepnya masing-masing. Pada saat 1 Juni 1945, terpilihlah konsepnya Soekarno yang kita kenal dengan Pancasila. Pada 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat beberapa perubahan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno. Pada 10-14 Juli 1945, atau sidang kedua BPUPKI menghasilkan rumusan UUD dengan pembukaannya. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah melaksanakan tugasnya. Setelah itu pada 12 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada Perang Dunia Kedua terjadi peristiwa di Jepang, yaitu pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Berita ini didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Setelah itu tokoh muda Indonesia bersama Soekarno dan Muhammad Hatta mengadakan rapat yang dimana tokoh muda meminta Soekarno untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tetapi Soekarno menolak karena harus menunggu keputusan dari Jepang dan harus berunding dengan tokoh golongan tua. Setelah beberapa rapat dilakukan, golongan muda mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945 akan dilaksanakan rapat PPKI, tetapi Ahmad Subarjo yang mencari keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk berunding. Akhirnya Ahmad Subarjo berjanji kepada golongan muda proklamasi kemerdekaan akan diumumkan esok harinya. Dengan itu Soekarno dan Muhammad Hatta bisa kembali ke Jakarta. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Jenderal Nishimura untuk menyanyikan sikapnya tentang proklamasi kemerdekaan, tapi belum ada kesepakatan karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu duluan. Tapi Soekarno tetap lanjut membuat naskah proklamasi. Setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksana Maeda untuk berlindung dalam membuat proklamasi kemerdekaan. Akhirnya konsep naskah pun selesai disusun yang akan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah disepakati, proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB di rumah Soekarno. Sementara itu, Muhammad Hatta dan golongan muda ingin memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pada 17 Agustus 1945, upacara bendera untuk proklamasi Indonesia akhirnya dilaksanakan dengan petugasnya itu Muhammad Hatta yang membacakan teks proklamasi, Latif Hedyaningrat dan Suhud yang mengibarkan bendera, dan bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, istrinya Soekarno. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio, lewat pers, dan surat selembaran. Hampir seluruh harian Jawa pada 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi itulah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.